Oke, kita kembali ke Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Menurut Alkitab, dengan uji Roh Kudus, dengan metodologi yang benar. 10 perintah Tuhan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan memfitnah. Ingat hari Sabat, hari ketujuh, 10 hukum yang kita tahu semua. Itu sebabnya Matius 7 ayat 22 pada hari terakhir, sekarang nih hari terakhir, maksudnya peristiwa akhir zaman yang sedang berjalan kita hidup ini. Banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, buka kabar berbuat demi namaku, melakukan mujizat demi namaku. Lihat, bagaimana gereja-gereja Babel ini yang akan jadi tanda binatang pertimbang buat government ini. Ya, pakai nama Yesus bernubuat, pakai nama Yesus melakukan mujizat, mengajarkan jemaat dan masyarakat untuk gotong royong demi ekonomi, menganggar 10 hukum di marketplace. Itu sebabnya seorang musuhnya yang menerangi budi dalam Wahyu 18 dibunuh karakter dengan melanggar hukum Allah. Tua, ya. Fitnah iblis, ya. Fitnah kan tak ada tanpa dasar, ya. Asumsi yang dipakai. Kita lihat Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah engkau dari hadapanku yang melanggar perintah Tuhan. Jadi kalau kita mengaku beriman pada Yesus, tapi kita berbohong kehidupan kita, kita mencuri dalam gotong royong kita, akun saya, kekayaan saya, kita memfitnah pakai jatah palsu, semua marketplace nggak lepas dari situ. Jangan menghayal-menghayal, ini fakta ini. Dalam peristiwa akhir zaman Wahyu 18. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenalmu. Hei jemaat, aku tidak mengenalmu, kata Yesus. Karena kalian gotong royong pelanggaran hukum Allah dan mengoyak satu orang musuh nyaringan. Ini Alkitab loh. Oke, kita balikin statement ini dengan apa tanda mengenal Tuhan. Supaya kita dikenal Tuhan. Jangan sampai kita bilang, enyalah aku tidak mengenal. Matius 7 ayat 3 ini. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Tanda mengenal Allah. Mereka yang melakukan perintah Allah, kembali 10 hukum. Mereka yang mengaku mengenal Allah, tapi tidak melakukan perintah Allah. Apa katanya? Pembohong. Jadi kalian boleh uji Matius 7 ayat 21 dan 23 dengan 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Dua ayat ini, kalian tidak bisa lari dari kebenaran hakiki. Jadi yang dimaksud kehendak Bapa bukan berseru-seru Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan. Kalau kehidupan kalian menerima tanda binatang di tangan, tanda binatang dari, kalau tidak dapat jual beli di dalam marketplace, perdagangan, bonus, demografi. Itu sebabnya kalian antikristus. Suatu karakter antikristus dan karakter Kristus. Itu yang terjadi. Ini dibilang tanda binatang. Ada yang membantah ini? Atau kalian lebih percaya pendeta kalian? Yang dibohongi selama ini dengan apa itu kehendak Bapa, dengan asumsi. Anda boleh cek nanti di gereja kalian. Tanya pendeta, kehendak Bapa apa? Asumsi. Akan berbeda dari pendeta. Tapi kalau kalian tunduk kepada Alkitab, mengikuti 3 video saya ayat kepada ayat, kalian tidak bisa lari dari kebenaran hakiki Allah. Apa ini maksud kehendak Bapa? Kalian tidak mungkin dikatakan Yesus, enyalah aku tidak mengenal. Oleh karena kalian tidak melanggar perintah Tuhan. Tapi kalau kalian tahu kehendak Bapa, taat kepada perintah Tuhan, tentu Tuhan mengenal. Dalam 2 Pasal 2 ayat 19, Allah mengenal umat milik kepunyaannya. Materainya lah.
umat Allah menjauhi pelanggaran hukum Allah. Apa itu pelanggaran hukum Allah? Kejahatan. Bukankah Roma 2 ayat 14 mengatakan, kalau kamu mau tahu kehendak Bapa, kamu tahu hukum Taurat, membedakan mana baik, mana jahat. Karena itu, Allah tahu umat milik kepunyaan, Anda atau saya. God bless you. Ukuran kita, Alkitab. Karena Yohanes 12 ayat 48, firman adalah hakim kita di akhir zaman. Markus 16 ayat 14-15, beritakan Alkitab ini kepada segala makhluk yang percaya diselamatkan, yang kau percaya benar. Tidak ada dasar wewenang diberikan organisasi situ. Tidak ada dasar wewenang diberikan buku-buku terkait dengan orang yang dikutuskan nabi-nabi oleh kalian. Tapi Alkitab sebagai standar penghakiman tertinggi, kebenaran Tuhan. I got you. Orang-orang bodoh, kata Yesus, tidak mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 25 dan 28. Orang-orang bodoh, kata Yesus, membangun rumah di atas pasir, banyak orang. Kalau Anda bicara atas pasir, itu bicara ungkapan dalam Wahyu 20. Seperti banyak pasir laut ketika mereka dibangkitkan untuk menerima kematian kedua. Wahyu 20 ayat 7 dan 9 lihat. Yesus mengatakan bukan di batas batu karang dia. Di atas pasir banyak orang. Makanya semua banyak orang seragam tua-tua kepada saya. Oleh karena Babel. Jadi kebenaran kalian adalah kebenaran suara terbanyak. Kebenaran kalian di dalam pergerakan demo-demo itu. Kebenaran kalian mungkin huru-hara di dalam media sosial dengan hoax narasi sesat itu. Tentang hashtag Singapura, sel Indonesia. Padahal kita sendiri yang memindahkan uang ke Singapura. Kebenaran kalian bukan kebenaran hakiki. Kebenaran manusia. Kebenaran yang berbeda-beda setiap manusia. Dan iman yang dibangun dengan ini, itu di atas pasir. Maka kata Yesus, orang-orang bodoh. Alkitab, saya punya tolak ukur. Saya bicara berdasar. Saya kasih identitas saya di bio. Semua orang tahu alamat saya. Komplek Pertambangan, nomor 1, Duren 3, Jakarta Selatan, Jalan Saguling 3, RT 07 RW 2. Semua orang tahu nomor WA saya. Jangan bilang nggak tahu publik. Saya kasih ranah publik dari dulu ini. 0889 838 0526 0881 0101 Bukan pengecut dengan kalian punya jari. Saya gentleman. Saya berani bertanggung jawab dengan apa yang saya kabarkan. Kalian pengecut, keroyokan lagi. Umat Tuhan, kalau Anda percaya dengan Alkitab, maka kalian akan membacanya. Jika Tuhan bersama aku, siapa yang berani melawan aku? God bless you.